Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Teman-teman kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi masih hari libur ya. Jadi udah sore hari ya, mohon maaf. Tapi agak berisik ya teman-teman ya. Jadi di depan kayak ada anak-anak yang main bola gitu ya. Jadi agak berisik ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Iya, jadi aku mau bilang gitu ya, mau merekam satu konten gitu ya tentang resiko negara yang berketuhanan ya teman-teman ya. Jadi yang mengakui agama, yang percaya kepada Tuhan ya, itu resikonya apa gitu. Nah, begini teman-teman ya. Jadi kalau yang aku lihat gitu ya teman-teman ya, mungkin aku adalah pergi ke beberapa negara segala macem gitu ya. Jadi memang ya kalau di negara yang berketuhanan ya, yang mengakui Tuhan gitu ya, adanya Tuhan dan mengakui adanya agama gitu ya, dan maksudnya negaranya ini religius lah gitu ya, ada agama gitu. Nah itu lebih cenderung juga percaya kepada adanya hantu, jin dan segala macam. Memang itu ada ya teman-teman ya. Aku sebagai seorang indigo, melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku pastikan itu ada ya, sesuai dengan kebenaran yang aku yakini juga gitu ya teman-teman ya. Jadi benar, itu memang ada hantu, makhluk halus, arwah manusia, jin gitu ya, dan hantu-hantu zaman dulu ya, kayak penunggu ya, tetua gitu, itu semua ada teman-teman ya. Namun kalau di negara yang tidak religius ya, atau ketuhanannya itu kurang, mereka tidak begitu tidak begitu mempercayai gitu, meskipun itu memang ada gitu. Nah khusus di negara kita Indonesia ini memang sangat dipercaya ya. Aku nggak bilang 100% percaya gitu, enggak ya, banyak juga yang nggak percaya, tapi secara umum ya, secara garis besar masyarakat kita ya, masyarakat WNI ya, orang Indonesia itu semua rata-rata ya, umumnya itu percaya ya, percaya gitu ya kepada hantu dan segala macam. Nah kepercayaan inilah yang membuat hantu, makhluk halus segala macam ini menjadi komoditas yang menguntungkan teman-teman ya, bahkan bisa menjadi sebuah kriminal juga begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak kan teman-teman ya, kayak dukun-dukun yang nipu orang begitu ya, yang menipu orang, bisa gandain duit segala macam ya teman-teman, tahu lah ya semuanya. Nah juga ada macam-macam lah teman-teman ya. Jadi ada film horor ya, film bergenre horor adalah film-film yang bisa sukses di Indonesia gitu. Juga ada tayangan-tayangan mistis gitu ya, atau segala macem gitu. Nah itu laris manis teman-teman ya, menguntungkan gitu loh. Memang seperti itu teman-teman, seperti itu. Bahkan ketika kemistisannya itu tidak muncul, itu akan dilakukan rekayasa gitu ya, maksudnya yang bohong begitu ya, atau acting segala macem, itu juga ada gitu ya. Ada orang pura-pura jadi dukun, ada orang pura-pura kesurupan, ada orang pura-pura itu ini gitu segala macem, itu banyak begitu ya teman-teman ya. Nah itulah adalah resiko di negara yang berketuhanan ya, yang percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada agama gitu. Aku bilang apakah itu jelek? Itu enggak, itu justru mesti seperti itu, cuma mungkin ya kita jangan sampai kena tipu-tipu mistis gitu teman-teman ya. Tipu-tipu mistis ini banyak gitu, banyak terjadi di Indonesia ya, terutama yang berkaitan dengan ekonomi ya. Ekonomi juga asusila ya, segala macem ya. Jadinya kan ada ya, kayak seperti kalau misalnya mau apa gitu mesti tidur dulu bareng gitu, atau apa mesti telanjang atau apa gitu kan, banyak begitu teman-teman. Itu kan semua adalah bukti dari terlalu percayanya kita gitu ya, masyarakat kita kepada hal-hal yang berbau mistis ya, atau hantu atau segala macam gitu. Nah itu nyata teman-teman ya, jadi kita tidak bisa bohong gitu ya teman-teman. Mungkin kalau yang tinggal di kota-kota besar ya, di Jakarta ya, mungkin di Surabaya atau mungkin di Medan ya, yang kota-kota besar itu mungkin tidak begitu kental begitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah ya, seperti pelosok-pelosok kampung dan segala macam ya, itu keberadaan dukun ya, orang-orang yang dianggap sakti ya, dan
aktivitas mistis segala macem gitu, sakit dikit atau apa gitu dibilang efek mistis ya, mesti cari dukun, mesti cari itu banyak sekali teman-teman ya. Apalagi aku adalah tipe orang yang suka camping, suka ke daerah ya, suka hiking ya. Aku suka main gitu teman-teman ya, kayak ke perkampungan yang ada di hutan dan segala macem gitu. Nah itu sangat percaya sekali kepada hal-hal seperti itu, dan itu sangat mudah sekali dimanipulasi ya, atau dijadikan lahan-lahan untuk orang mencari uang yang tidak halal gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa jadi korban gitu loh teman-teman. Jadi mesti hati-hati teman-teman ya. Jadinya mesti jangan mudah percayalah kepada hal-hal mistis yang ada gitu ya. Intinya hantu, jin segala macam itu ada teman-teman ya. Tapi keberadaan mereka itu memang adalah sebuah kayak memang ada, memang udah diciptakan Tuhan, memang ada gitu. Tapi bukan berarti mereka pasti mengganggu kita atau apa gitu. Enggak teman-teman ya. Ini bahkan aku melihat cenderung lebih ke kayak ada dua dunia yang selaras ya, jalan bersamaan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu mudah percayalah teman-teman ya terhadap hal-hal mistis yang ada gitu ya. Aku mau bilang aja itu seperti itu ada ya, hantu, jin segala macam itu ada, tapi tidak mudah juga ya bakal terjadi apa-apa gitu. Tidak mudah teman-teman ya, sangat tidak mudah gitu ya. Bahkan aku percaya gitu ya, mayoritas manusia di bumi ini, di dunia ini tuh secara mayoritas mentok gitu ya, hampir semuanya mungkin ya, banyak gitu ya, mungkin 99% lebih mungkin tidak akan merasakan apapun ya dalam selama hidupnya, nggak akan rasain ada mistis apa gitu ya, mungkin ya seperti itu gitu loh. Jadinya ya gitu aja teman-teman, jaga diri aja, jangan terlalu percaya gitu ya terhadap hal-hal mistis ya. Itu memang kondisi ini memang itu adalah kewajaran yang dimiliki ya oleh negara atau mayoritas penduduk ya, yang percaya kepada adanya Tuhan ya, berketuhanan, juga percaya kepada agama ya. Itu memang seperti itu, jadinya wajar teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ke tempat lain gitu yang tidak begitu percaya kepada Tuhan gitu ya, tidak begitu percaya kepada agama, atau yang nggak punya agama gitu, mereka cenderung cuek gitu ya kepada hal hantu segala macam. Jadi nggak akan jadi komoditas gimana gitu. Maksudnya orang tidak akan bisa pakai itu untuk mencari uang atau apa gitu, nggak bisa teman-teman ya. Jadi itu memang kenyataannya seperti itu ya. Iya, aku cuma mau bilang seperti itu aja sih teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada apa gitu ya, boleh langsung DM aku di IG aku ya, @glenmonolog, atau boleh langsung komen. Teman-teman kalau suka videonya boleh di like, boleh di subscribe juga ya teman-teman ya. Iya, paling seperti ini aja lah teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah seperti waktu sebentar untuk menonton video ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih.